Setelah menjamu timnas Jepang, Indonesia akan meladeni Arab Saudi di Gelora Bung Karno. Dari segi kekuatan, Arab Saudi tidak lebih hebat dari Jepang. Namun bukan berarti Indonesia dapat meremehkan Arab Saudi yang baru saja memanggil pelatih lamanya, Hervé Renard. PSSI juga toh menargetkan poin di laga ini. Kalau bisa sih mendapat 3 poin. Jadi nafas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin panjang. Oleh karena itu Indonesia perlu menurunkan skuad terbaik. Nah, berikut ini adalah perkiraan line up di laga melawan Arab Saudi versi starting 11. Kita mulai dari posisi yang paling depan, yakni penyerang atau striker. Sinteyong mendaftarkan 8 pemain di posisi depan, dan di sana cukup variatif. Bukan cuma pemain yang bermain di luar negeri yang dipanggil, tapi juga pemain di Liga 1. Meski sayang nggak ada Malik Rizaldi. Malik tidak dipanggil karena cedera, posisinya digantikan oleh Ramadan Sananta. Pemain Persis Solo itu tampil menjanjikan di kompetisi domestik. Namun, apakah Sananta bisa diturunkan di starting line up menghadapi Arab Saudi? Mungkin, tapi itu hak prerogatif Sinteyong. Starting 11 punya pilihan sendiri. Daripada memainkan Sananta yang bertipe nomor 9, Ragnar Oratmangun lebih menarik untuk mengisi pos striker dalam format 3-4-3 maupun 3-4-2-1. Penempatan Ragnar di posisi penyerang tengah bisa memudahkan fluiditas di lini depan. Pergerakannya yang licin terbukti bisa membuat pertahanan Green Falcons kocar-kacir. Singkatnya, meski berposisi penyerang di tengah, tapi Ragnar akan dibiarkan bergerak bebas. Ia tidak dibebankan menjadi striker nomor 9. Ragnar akan ditemani oleh 2 pemain sayap jika menggunakan formasi 3-4-3, sementara dalam format 3-4-2-1 Ragnar akan ditopang 2 attacking midfielder. Namun itu cuma di atas kertas. Di lapangan perannya bisa berubah-ubah. Untuk posisi ini, starting 11 memilih Eliano Reinders dan Rafael Strijk. Adik Tijani Reinders bisa ditaruh di kanan, sedangkan bomber Brisbane Roar bisa saja ditempatkan di kiri. Lah, bukannya Strijk itu striker? Betul, tapi lihatlah dipasang sebagai striker, Strijk kesulitan mencetak gol. Sementara ketika dibiarkan bergerak di sayap kiri maupun di koridor half space sebelah kiri, Strijk terlihat begitu lincah. Bahkan pas melawan Bahrain, Strijk bisa mencetak gol. Mengutip bola.com, pemain berusia 21 tahun itu juga mengaku posisi terbaiknya adalah sayap kiri. Reinders sendiri akan jadi tandem di kanan. Di posisi ini Haji Witan juga bagus sebetulnya. Witan bisa mendobrak pertahanan lawan dengan kombinasi umpan-umpan pendek ala La Masia. Namun, karena Witan sudah sering dimainkan, mencoba Eliano sejak menit awal di posisi ini tidak ada salahnya. Apalagi Eliano punya kelincahan, kecepatan, dan keberanian untuk melewati lawan. Ini sangat berguna ketika Arab Saudi memilih bermain dengan pertahanan low block. Sama seperti Strijk, Eliano bisa mengeksploitasi sisi half space maupun menjaga kelebaran. Eliano juga bisa bertukar posisi dengan Ragnar Oratmangun. Kombinasi Eliano, Strijk, Ragnar bisa mengecoh lawan karena ketiganya memiliki tipe permainan yang tak jauh berbeda. Di posisi 2 pemain tengah alias duet gelandang tidak ada yang paling cocok kecuali Tom Haye dan Ivar Yener. Yener yang absen melawan Jepang karena akumulasi kartu bisa dimainkan di laga melawan Arab Saudi. Duet Haye Yener mampu untuk meredam serangan Arab Saudi. Bermain di King Abdullah Sport City waktu lalu, keduanya tampil luar biasa. Duo ini bak protagonis di balik kedikdayaan Garuda. Mereka berhasil merepotkan para pemain Arab Saudi dan itu mestinya diulang di GBK. Haye nanti yang akan bekerja sebagai otak permainan. Kreativitas dan kemampuan reading the game sudah menyatu dalam dirinya. Untuk kerja-kerja kasar, serahkan saja pada Ivar Yener. Ivar bisa memblok serangan lawan atau menekan lawan untuk menciptakan serangan balik. Tekanan yang dilakukan Ivar pada Abdullah Al-Khaibari bahkan berujung gol di laga sebelumnya. Selain 2 nama ini, ada Nathan Noel Romejo, Ricky Kambuaya, dan sang preman Justin Hubner bisa menjadi opsi. Selanjutnya posisi bek sayap. Baik di formasi 3-4-3 maupun 3-4-2-1, Sinteyong tetap membutuhkan bek sayap, dan posisi bek sayap sebelah kiri rasanya paten menjadi milik Calvin Lupi Verdong.
Jelas, karena selama tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026, El Anbu menunjukkan konsistensi. Kemampuan membaca arah permainan dan menjaga wilayahnya sangat luar biasa. Verdong juga tak sungkan untuk berduel walau tubuhnya mungil. Selain itu, kecakapan dalam mengambil keputusan juga bagus. Hal ini tak dimiliki oleh Pratama Arhan atau bahkan Shiny Patinama. Arhan mungkin bisa dipakai ketika situasi genting saat Indonesia membutuhkan gol. Lemparan ke dalamnya yang rancak bana bisa menjawab kebutuhan itu. Lalu di posisi bek sayap kanan, Indonesia kedatangan Kevin Dix. Pemain FC Copenhagen itu tak perlu diragukan kualitasnya. Namun untuk posisi bek sayap kanan, starting 11 tetap memilih Sandy Walsh. Pak Kumis berpengalaman menghadapi Arab Saudi. Gol di markas Saudi juga disahkan sebagai golnya Sandi. Pemain Kevin McLean ini punya segala atribut yang dibutuhkan sebagai bek sayap. Selain tungkas berduel, Sandi juga piawai mengirim umpan. Terus